Hai, kami dari kelas 402. Dalam proyek ini, kami akan menjelaskan beberapa hal umum tentang reksadana. Beberapa hal tentang reksadana yang akan kami bahas beserta penjelasan singkatnya adalah pengertian reksadana, pemaparan produk-produk reksadana, manfaat dan profil resiko reksadana, kesalahpahaman tentang investasi reksadana, serta langkah-langkah berinvestasi reksadana. Semoga makin paham ya tentang reksadana nanti. So, happy watching! Sebenarnya reksadana itu apa sih? Jadi, sebelum membahas pengertian reksadana secara lebih rinci, pertanyaan pertama adalah, apa yang dimaksud investasi sendiri? Dan kenapa kita harus melakukannya? Investasi adalah mengumpulkan uang untuk disimpan ditempatkan pada instrumen keuangan tertentu demi mengharapkan kenaikan nilai. Kenapa sih harus investasi? Nah, guna mencapai tujuan seperti dana pendidikan, dana pensiun, dana darurat. Jadi sekarang reksadana itu apa? Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio. Salah satu hal yang penting dipahami sebelum membeli reksadana adalah produk reksadana. Karena pemilihan jenis produk reksadana harus cocok dengan tujuan keuangan Anda. Jadi, apa saja sih jenis reksadana itu? Ada 6 jenis reksadana. Pertama, reksadana pasar uang. Alokasinya dana 100% pada instrumen pasar uang, seperti deposito dan SBI. Selanjutnya, ada reksadana terproteksi dan reksadana pendapatan tetap. Alokasi dana minimum untuk pendapatan tetap adalah 80%, sementara untuk dana terproteksi adalah 100% dari pokok investasi investor. Kemudian reksadana campuran, alokasi dana maksimalnya 79%. Lalu RDI atau reksadana indeks adalah produk reksadana dengan tujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang mengikuti performa indeks acuannya. Lalu kemudian ada reksadana saham yang alokasi dana minimumnya 80%. Nah, jadi manfaat reksadana itu apa? Dana kecil bisa diinvestasikan. Walaupun pemodal tidak memiliki dana yang cukup besar, dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek. Mempermudah pemodal untuk melakukan investasi. Jadi, reksadana itu mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Kan efisien. Dengan melakukan investasi pada reksadana, di mana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional. Profil resiko reksadana. Resiko reksadana terbagi menjadi 3, yaitu konservatif, moderat, dan agresif. Laporan reksadana. Dalam investasi reksadana yang perlu diketahui adalah sejumlah laporan penting. Prospektus reksadana. Singkatnya, prospektus menguraikan segala hal soal instrumen investasi yang penting di reksadana. Laporan keuangan tahunan. Setiap tahun, reksadana yang dikelola manajer investasi harus membuat laporan keuangan dan laporan tahunan. Dan terakhir, fund fact sheet. Reksadana yang dikelola manajer investasi setiap bulan merilis fund fact sheet reksadana untuk pemegang unit atau calon investor. Nah, kenalan yuk. Ini Shaun.
Sejak kecil, dia selalu tertarik dengan investasi, tetapi masih belum bisa menyaring informasi yang benar tentang reksadana. Setelah melakukan beberapa riset, Sean akhirnya bisa menyimpulkan beberapa salah paham tentang reksadana. Reksadana adalah jenis instrumen yang keuntungannya berfluktuasi dan beresiko tinggi sehingga sebaiknya dihindari. Benar nggak sih? Faktanya, setiap investasi memiliki resiko. Dan istilah high risk high return, agar menghasilkan keuntungan, investasi harus menyerap resiko. Jadi jika ada pihak yang menyebutkan keuntungan tinggi tanpa resiko, Anda harus waspada. Lalu proses investasi reksadana terlibat serta membutuhkan dana yang besar. Mungkin dahulu reksadana susah diakses, tapi tidak lagi sekarang. Sejak manajer investasi bekerja sama dengan perbankan dalam mendistribusikan reksadana, Anda tinggal datang ke kantor cabang bank dan bisa membeli instrumen ini. Hampir semua bank menjadi agen penjual reksadana. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo segera investasi reksadana. Langkah-langkah investasi reksadana. 1. Hanya dapat melakukan transaksi pada hari bursa. Caranya tidak berbeda dengan cara membuka rekening. Pada saat daftar, Anda nanti akan diminta untuk mengisi formulir dengan tanda tangan asli dan menyiapkan dan mengumpulkan persyaratan fotokopi, dokumen, dan lain-lain. Kedua, transaksi akan diproses berdasarkan nilai aktiva bersih. Nilai aktiva bersih yaitu nilai yang menggambarkan total kekayaan reksadana setiap harinya. Selain harga pasar dari aset reksadana, NAB juga dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran oleh investor. Yang ketiga, perhatikan batas waktu untuk penerimaan transaksi setiap harinya. Umumnya, batas waktu ini antara pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Jika Anda membeli reksadana dilakukan sebelum batas waktu tersebut, maka Anda akan memperoleh harga NAB pada tanggal transaksi. Yang keempat, mendapatkan surat konfirmasi transaksi pembelian reksadana. Jika sudah melakukan transaksi, Anda akan mendapatkan surat konfirmasi transaksi pembelian reksadana yang diterbitkan oleh bank kustodian. Selain itu, Anda juga akan menerima laporan perkembangan dana investasi setiap bulannya. Laporan tersebut sebaiknya Anda simpan sebagai bukti kepemilikan. Jadi, begitulah tips dan cara yang harus Anda lakukan untuk berinvestasi di reksadana. Reksadana online. Seiring kemajuan teknologi finansial, penjualan reksadana sudah tidak lagi dilakukan secara offline. Sekarang eranya reksadana online, yaitu pembelian reksadana yang cukup dilakukan lewat aplikasi online. Kami menyarankan Anda untuk investasi secara online karena banyak manfaatnya. Antara lain, gampang diakses, banyak bahan edukasi, serta minimum investasi terjangkau. Cepat dan gampang monitoring investasi. Jadi, cobain reksadana online. Terus nih, ada platform investasi dari reksadana. Contohnya Tokopedia, Pitpot Fund, Tanambit, serta Bareksa. Jadi gimana? Udah paham dong? Terima kasih.